Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali kita berjumpa dalam sajian Majalah Udara Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pada kesempatan sore hari ini, edisi Senin 29 Juni 2020, bersama saya Ardian Huta Barat dengan topik Tatanan Kehidupan Baru yang agamis pada masa pandemi COVID-19. Pendengar dimanapun Anda berada, tatanan kehidupan yang baru setidaknya mengharuskan kita untuk berkompromi dengan pandemi COVID-19 yang belum dapat teratasi tentunya. Tatanan tersebut pendengar mensyaratkan kita tetap untuk senantiasa melakukan protokol kesehatan guna mencegah tertular atau menularkan virus COVID-19. Protokol yang sebaiknya kita patuhi ketika keluar rumah diantaranya adalah untuk wajib memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, tidak menyentuh mata, tidak menyentuh mulut, bahkan tidak menyentuh bagian wajah, termasuk telinga. Menjaga jarak dengan orang lain, dan apabila berkumpul dalam satu ruangan, sebaiknya pula kita memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak. Yakni untuk menjaga sirkulasi udara, membatasi waktu bertemu bila berbicara dengan orang lain, maksimal 10 menit. Bila lebih dari satu atau lebih dari itu, sebaiknya kita gunakan telepon atau telekonferensi, ya. Nah, dalam hal ini pun kami lakukan dengan melakukan komunikasi melalui telepon nanti bersama Bapak Muhammad Zaini, MCOM-I, ya. Ya, nanti akan membahas dan beliau juga akan menjadi narasumber untuk membahas tentang bagaimana tatanan kehidupan baru yang agamis pada masa pandemi virus corona atau COVID-19. Dan pendengar, sebelum nanti kita akan berbincang bersama Bapak atau Ustadz Muhammad Zaini, MCOM-I, kami akan hibur Anda terlebih dahulu dengan satu nomor lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Majalah Udara Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Tatanan Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Sedih karena sering dibully, pernah jadinya malu karena dicibir mulu. Bukannya kau tak mendengar kata-kata yang kasar, bukannya kau tak peduli semua caci dan maki. Kamu di hati, hidup cuma sekali, marilah kita happy. Awalnya ku tak menyangka dapat
night long, dancing all night long. Tak peduli, ku dibully, omongan lo gue beli. Cacian lo gue cuci dengan senyuman prestasi. Tak pernah ku malu karena cibiranmu. Ku jadikan motivasi untuk maju. No more mellow, say no to galau. No more tears, say no to fear. Let's sing together all day long. Let's dance together all night long. Let's sing together all day long. Let's dance together all night long. Senyumanku tak akan pernah luntur lagi. Sing it all day long. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Bapak atau Ustadz saja ya, kerap biasa kita panggil ya, bersama Ustadz Muhammad Zaini yang sudah berada di rumah. Alhamdulillah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardian. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali dapat berbincang Ustadz. Alhamdulillah. Ya, hari ini sebelumnya pendengar juga ingin tahu nih bagaimana kabar Ustadz hari ini. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah sehat walafiat, dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya, kemudian melakukan beberapa aktivitas di 2 kecamatan tadi. Alhamdulillah. Dengan jajaran di bawah, ada Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang, Bukit Bestari. Ya. Alhamdulillah dapat dilakukan juga dengan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita Ustadz dapat memberikan tarbiyah nih kepada pendengar kita tentang tatanan kehidupan baru yang agamis. Nah, sebelumnya Ustadz tentu sebenarnya tatanan kehidupan yang kita bahas hari ini sebenarnya sejak 14 abad yang lalu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW Ustadz ya, terlebih lagi dalam hal menjaga kebersihan Ustadz. Nah, dalam hal agama bagaimana dari kacamata agama kita meninjau dari tatanan kehidupan baru yang sudah diimbau, diperintahkan oleh pemerintah untuk kita laksanakan sebagai masyarakat pada umumnya. Baik, Bang Hardian. Yang pertama terkait dengan tatanan kehidupan baru yang sering disebut dengan istilah new normal sebagai bentuk respon terhadap pandemi COVID-19 yang saat ini berkembang. Yeah. Tentu kan otomatis kita melakukan penyesuaian-penyesuaian sejumlah pola kehidupan kita. Iya, betul. Tapi sebelum masuk ke sana secara mendasar dan filosofis, sedikit disinggung Bang Ardian bahwa tidak ada satupun peristiwa kejadian dalam kehidupan ini tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Dan kemudian Allah juga menjelaskan bahwa kehidupan kita ini selalu ada cobaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Qur'an, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah jelaskan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Yeah. Tapi di akhir ayat Allah jelaskan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita menghadapi berbagai macam peristiwa, ujian dan cobaan, termasuk kita menghadapi pandemi COVID-19 dan kemudian mengharuskan kita new normal, tatanan kehidupan yang baru, sikap kita adalah sabar. Nah, sabar ini menjadi kekuatan modal utama kita. Bahkan di ayat yang sebelumnya, surah Al-Baqarah 153, Allah jelaskan,
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita mantapkan dulu nih keimanan kita. Karena kenapa? Kehidupan tatanan yang baru mengharuskan kita meningkatkan imunitas tubuh dengan cara menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Dan kemudian imunitas tubuh tersebut juga selain memang pola hidup yang bersih dan sehat, sebagaimana dianjurkan dari sisi kesehatan, dari WHO, kemudian juga perintah agama kita, ternyata menjaga pola hidup bersih dan sehat juga membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman. Nah, ini korelasinya bagaimana? Korelasinya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, at-tahuru syatru minal iman. Bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Ya kan Bang Ardian ya? Betul, Ustaz. Jadi ketika khususnya kita nih umat beragama, umat yang meyakini Pancasila, umat yang meyakini negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka implementasi terhadap nilai-nilai ajaran agama, implementasi dan pengamalan terhadap spirit agama, itu sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita. Apalagi kita diharuskan untuk bersikap menjaga kehidupan yang bersih, pola hidup yang teratur, itu sudah terbiasa kita sebutnya orang yang beragama, khususnya umat Islam. Karena kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Orang yang cinta bersih berarti ada iman dalam dirinya. Orang yang dalam dirinya ada keimanan, pasti dia akan senantiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat di dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran, luar biasa lagi nih Bang Ardian, serta pendengar RRI yang dimuliakan Allah dimanapun kita berada. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini lebih luar biasa lagi Bang Ardian. Tidak hanya kita diperintahkan untuk menjaga pola hidup bersih secara lahiriah, tapi kita juga diperintahkan untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat secara batiniah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawabin, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa, orang-orang yang membersihkan dirinya dari segala macam perbuatan-perbuatan maksiat, yang bertobat kepada Allah. Dan juga Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, menjaga pola hidup bersih secara lahiriah. Nah, ini filosofis mendasar nih Bang Ardian. Kemudian kalau kita sudah menjaga keimanan kita, kemudian kita juga sudah menjaga pola hidup bersih dan sehat, insya Allah imunitas tubuh kita kuat. Karena kenapa? COVID-19 ini sebagaimana dijelaskan dari sisi kesehatan, ini kan menyerang organ pernapasan kita, ya kan? Dan kemudian akan lebih mudah terkena dampaknya bagi orang yang memiliki imunitas tubuhnya lemah. Nah, berarti pemahaman dasarnya kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh itu akan meningkat kalau kita menjaga pola hidup bersih yang sehat. Kemudian kita senantiasa menjaga keimanan, karena keimanan yang baik itu akan turut berkontribusi meningkatkan daya tahan tubuh, berkontribusi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Makanya untuk COVID-19 ini sangat mudah sekali menyerang bagi orang-orang yang sudah punya keluhan biasanya. Ada penyakit penyerta begitu Ustadz? Sudah lemah. Nah makanya kita siapapun, apalagi orang yang sehat, apalagi orang yang sudah punya keluhan, untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat, harus lebih diutamakan. Kalau kita lihat dalam praktek beragama, bagaimana khususnya kita kaum muslimin menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain kita senantiasa beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah, kita ada namanya syariat wudhu. Ada namanya syariat sholat. Nah, wudhu dan sholat ini gambaran yang paling jelas dalam agama kita, bagaimana kita mengharuskan untuk pola hidup bersih. Sholat kita nggak akan terima kalau kita wudhunya nggak sempurna. Nah, kesempurnaan wudhu kita juga ada tata caranya. Senantiasa kita bersuci sesuai dengan tata tertibnya, membasuh tangan, membasuh wajah, kemudian kita
membasuh kepala, telinga, kaki. Ini kan organ-organ yang selalu bersentuhan ketika kita berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Baik kita bekerja, kemudian di kantor kita memegang pintu, lalu kemudian kita memegang meja, kemudian kita menyentuh segala sesuatu. Paling rentan sekali akan tersentuh tangan kita, kaki kita, bahkan debu sekalipun akan mudah menempel di wajah dan rambut kita. Yeah. Maka dengan syariat wudu, dia akan hilang. Bahkan kalau dalam WHO, anjuran dari WHO itu sudah menjadi anjuran untuk seluruh dunia, kita dianjurkan minimal 5 kali itu mencuci tangan. Ya kan Bang Ardian ya? Betul. WHO menganjurkan umat manusia semuanya mencuci tangan dalam sehari semalam minimal 5 kali. Dalam Islam, kita itu punya syariat sholat 5 waktu sehari semalam. 5 kali Kemudian juga. pada saat kita menegakkan sholat sudah otomatis kita Iya. tidak hanya mencuci tangan, tapi kaki kita, wajah kita, kepala kita, telinga kita bersihkan semuanya. Subhanallah. Artinya pola hidup bersih dalam tatanan new normal seperti ini sudah terbiasa dan kita senantiasa menyesuaikan diri kita. Karena kenapa? Perubahan itu suatu kepastian dalam kehidupan kita. Iya. Ya kan Bang Ardian ya? Betul, Ustaz. Satu-satunya yang pasti dalam kehidupan ini adalah perubahan. Karena tidak mungkin kehidupan ini tidak berubah. Jadi satu-satunya kepastian yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Maka kita harus juga bisa menyesuaikan diri. Makanya di ayat yang lain sangat luar biasa Allah memberikan motivasi kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah keadaannya. Artinya apa? Perubahan sudah biasa dalam kehidupan kita. Selagi perubahan itu adalah positif. Perubahan yang membawa kebaikan untuk dunia akhirat kita. Iya. Membawa kebaikan untuk agama dan keluarga kita. Baik. Kemudian, Oke. Selain itu kita dianjurkan untuk menegakkan sholat. Nah, sholat ini menjadi kekuatan kita. Dalam ayat yang sudah dibacakan tadi, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Insya Allah, orang-orang yang dekat dengan agama, apapun agamanya, orang yang senantiasa menjaga ibadah, terutamanya kaum muslimin, orang yang senantiasa menjaga sholat, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan kekuatan. Doa itu mengandung harapan. Ya. Harapan itu mengandung motivasi. Artinya, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, orang yang selalu menjaga ibadahnya, dia memiliki harapan yang luar biasa kepada Tuhan. Dia memiliki ekspektasi, harapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki harapan yang tinggi, otomatis motivasinya tinggi. Orang yang motivasinya tinggi, adrenalinnya tinggi. Orang yang adrenalinnya tinggi, insya Allah imunitas tubuhnya akan semakin kuat dan kebal. Dan insya Allah tidak rentan dengan berbagai macam virus yang akan menjangkitinya. Imunitas tubuh kuat, menjaga pola hidup bersih, insya Allah Allah akan berikan senantiasa sehat walafiat kepada kita dan dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini. Ya. Selain itu kita juga dianjurkan untuk physical distancing, menjaga jarak. Kemudian kita juga dianjurkan untuk social distancing, tidak berkerumun. Kalau kita mencoba untuk menelaah sedikit saja physical distancing, sebetulnya prinsip-prinsip di physical distancing sudah ada dalam Islam. Prinsip physical distancing kan kita menjaga jarak. Kalau ketentuannya 1,5 meter, kemudian kita juga menggunakan masker. Karena kenapa? Dikhawatirkan pada saat kita bersin akan mengenai saudara kita, teman kita, rekanan kita. Nah, makanya kita menggunakan masker dan mengatur jarak. Makanya kalau dalam Islam, pada saat kita bersin, kita dianjurkan untuk menutup wajah kita, untuk menutup bagian organ hidung dan mulut kita. Lalu seraya kita mengucapkan Alhamdulillah. Ini sebetulnya prinsip-prinsip physical distancing ada dalam agama. Dan kemudian terkait dengan social distancing, yang mengharuskan kita menjaga diri kita tidak berkerumunan dari wabah, dari pandemi. Ini sebetulnya pandemi, wabah tidak terjadi saat ini saja. Yeah. Tidak terjadi hanya dalam beberapa kurun puluh tahun ke belakang. Tapi sebetulnya berabad-abad tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu sudah ada wabah juga yang menjangkiti manusia. Yeah. Karena prinsip dari penyebaran wabah adalah human to human, antara personal yang satu dengan personal yang lain. Maka dia harus menjaga jarak.
Kalau kita mengkaji dalam sejarah, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Al-Faruq. kemudian pada saat itu juga terjadi wabah pandemi pada saat itu. Salah satunya adalah di wilayah Mesir. Pada saat itu wilayah Mesir gubernurnya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian setelah itu digantikan dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai gubernur Mesir pada saat itu, dia yakin wabah ini dari Allah. Tidak satu pun peristiwa terjadi, bahkan daun yang gugur tanpa pengetahuan Allah, tanpa pengetahuan Tuhan. Maka minta perlindungan kepada Allah. Tapi mereka tawakalnya juga tinggi. Lalu kemudian bahkan, Masya Allah luar biasa, ini mungkin beda dengan kita. Bahkan sahabat Nabi ini minta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan terkena wabah. Karena kenapa? Sesuai dengan sabda Rasul, salah satu orang yang mati syahid itu, 5 tanda orang mati syahid. Penempatan pertama adalah ketika orang meninggal dalam keadaan terkena wabah. Ini bukan berarti kita minta dikenakan wabah virus nih, Bang Ardian ya. Yeah. Tapi inilah bentuk kemuliaan, keutamaan, fadilah yang tinggi di sisi Allah ketika orang meninggal kena wabah. Makanya kalau ada orang yang meninggal kena wabah, kita nggak boleh menyepelekan mereka. Yeah. Kita nggak boleh meremehkan mereka. Kita nggak boleh merendahkan mereka. Terlebih lagi kita seuzon sama mereka, Ustadz ya. Ya. Tidak berseuzon sama mereka. Benar sekali, sama Bang keluarga juga gitu ya. Benar sekali. Karena kenapa? Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita, Bang Ardian. Ya kan? Mereka sudah dijamin tuh. Insya Allah orang yang meninggal karena wabah mati syahid. Orang yang mati syahid insya Allah jaminannya surga. Nah kita belum pasti. Artinya apa? Kita diajarkan untuk senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka. Kita selalu diajarkan untuk berpositif thinking. Kita diajarkan untuk menata hati, selalu berbuat baik kepada siapapun, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan sebagainya. Nah, kembali kepada kisah sejarah tadi, ya luar biasa ini. Lalu kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal, digantikan gubernur pada saat itu, gubernur Mesir, Amr bin As. Amr bin As ini terkenal seorang sahabat yang jago diplomasi. Hampir diplomasi dimenangkan oleh Amr bin As ketika membela agama Islam. Termasuk pada saat itu. Dia juga yakin bahwa pandemi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, virus wabah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mempelajari, melakukan penelitian dan penelaahan. Kenapa wabah itu terus ada, belum berakhir? Ternyata dia memperhatikan penyebaran virus ini diibaratkan seperti api yang memakan kayu bakar, api yang memakan rumput. Maka antara ketika terjadi kobaran api di kayu bakar, maka pisahkan kayu bakar yang belum terbakar, diasingkan sehingga tidak menjangkiti yang lain. Nah, makanya begitu juga penyebaran wabah, dia akan menjangkiti human to human, antara personal satu dengan personal yang lain. Apalagi berkerumunan, ada satu, maka yang berkerumunan juga akan mudah terjangkiti, akan mudah terjadi penularan. Maka dia menganjurkan silahkan kita semuanya mengungsi masing-masing ke pegunungan-pegunungan di balik-balik bukit. Alhamdulillah dalam waktu cepat Mesir di bawah kepemimpinan gubernur Amr bin As berakhir. Nah, ini juga berkaitan dengan new normal, kita dianjurkan juga untuk tidak berkerumunan. Nah, ini apa dampaknya? Banyak sekali dampaknya, karena mungkin dulu kita sering mudah kongko-kongko, mungkin kita dulu sering ngerumpi, kita dulu mungkin sering duduk tanpa kita sadari, ataupun baik kita sadari ataupun kita tanpa sadari, sehingga banyak waktu kita tidak produktif. Akhirnya apa? Setelah kita pulang kerja, mungkin kita setelah berjumpa dengan sahabat-sahabat di kantor, kita segera pulang ke rumah, akhirnya banyak waktu kita dengan keluarga, banyak waktu kita dengan istri, banyak waktu kita dengan anak-anak. Ini juga adalah dampak yang baik. Karena kenapa? Nanti di situ akan menghidupkan bagaimana spirit beragama nanti. Memberikan motivasi kepada istri, memberikan bimbingan kepada anak, lalu kemudian terjadilah trilogi pendidikan yang sangat luar biasa, yaitu selain pendidikan formal, di sekolah formal, pendidikan non formal dalam bentuk kursus-kursus dan sebagainya, yang paling penting adalah pendidikan informal, pendidikan di dalam keluarga. Nah, pendidikan di dalam keluarga itu adalah peranan dominan dari kedua orang tua dalam pendidikan anaknya. Jadi dalam masa seperti ini, anak-anak kita juga kan banyak di rumah. Karena kenapa? Sekolah belum aktif nih kan Bang Ardian ya.
Anak-anak dianjurkan untuk belajar from home, belajar dari rumah. Nah, anak kita kan bete juga nih. Anak kita kan pasti kesepian juga nih, aduh di rumah atau di rumah. Tapi ketika ayahnya bercerita, ayahnya mengajak bercanda, kemudian memberikan nasihat, ada motivasi yang sangat luar biasa. Mungkin selama ini orang tua sibuk dengan pekerjaannya di kantornya, lalu kemudian anaknya sekolah, setelah itu main dengan temannya, pulang juga sudah capek, istirahat. Orang tua juga demikian, bekerja di kantor, pulang capek, istirahat. Akhirnya interaksi, komunikasi orang tua dengan anak berkurang. Inilah yang kemudian kurangnya interaksi, nasihat, bimbingan dari orang tua terhadap anak akan menimbulkan perilaku yang kurang baik bagi generasi-generasi muda saat ini. Maka mudah-mudahan dengan adanya new normal, tatanan kehidupan yang baru memberikan dampak positif bagi kehidupan keluarga, kehidupan beragama di dalam keluarga. Bagaimana orang tua menjadi teladan dalam memberikan contoh dalam ibadah. Kalau dulu mungkin orang tua, ayo nak sholat di masjid, ayo berjamaah, ayo sholat. Sementara orang tuanya mungkin capek, karena kenapa baru pulang kerja nggak sempat juga sholat berjamaah di masjid. Tapi alhamdulillah, karena sekarang sudah dibolehkan sholat di masjid, karena kita alhamdulillah Tanjung Pinang khususnya sudah zona hijau, orang tuanya, ayahnya khususnya bisa mengajak anaknya untuk sholat di masjid, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan. Baik. Jadi poin-poin penting yang bisa disampaikan nih kepada pendengar Ustadz, hal-hal yang tentunya yang agamis ya, yang dapat kita sampaikan agar bisa diterapkan oleh pendengar kita bersama keluarga di rumah untuk menghadapi pandemi virus corona ini, Ustadz. Ya, baik. Yang pertama, pendengar RRI dimanapun kita berada, senantiasalah kita meningkatkan iman dan imunitas tubuh kita. Karena ketika kita hanya memperhatikan imunitas tubuh lalu kita mengabaikan iman, maka tidak akan optimal 100%. Maka tingkatkan imun dan tingkatkan iman akan menjadi sinergitas yang sangat luar biasa. Meningkatkan iman, senantiasa menjaga ibadah, senantiasa berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan dan kesehatan untuk kita semuanya. Seraya doakan untuk bangsa kita. Doakan untuk negara kita, doakan untuk umat manusia. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Dan kemudian secara khusus Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang sangat luar biasa agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit termasuk wabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari penyakit kusta, dari penyakit gila, dari penyakit lepra, dan dari segala penyakit yang mengkhawatirkan, dari segala penyakit yang menyebabkan kematian. Berdoalah, karena berdoa adalah memberikan harapan dan motivasi yang luar biasa kepada kita. Harapan dan motivasi itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang kedua, tetap kita menjaga kebersihan kita, menjaga pola hidup bersih. Pola hidup bersih menunjukkan bahwa kita adalah ciri dari orang yang beriman. Dan orang yang beriman senantiasa menerapkan pola hidup bersih. Karena sholat saja menganjurkan kita untuk bersuci, menganjurkan kita menjaga kebersihan, maka ketika kita diharuskan untuk senantiasa mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga physical distancing, social distancing, ini adalah ikhtiar kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kalian sudah berazam, kalian sudah berikhtiar, kalian sudah berusaha, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, bahwa dampak dari kehidupan yang baru ini akan meningkatkan kualitas keluarga masyarakat Indonesia. Karena bangsa itu terdiri dari masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari kehidupan keluarga. Kehidupan keluarga itu terdiri dari beberapa individu. Ada ayah, ibu, anak-anak, dan saudara. Lalu kemudian ketika tatanan kehidupan dalam rumah tangga sudah semakin baik, hidupnya rumah kita sebagai madrasah, hidupnya rumah kita sebagai lembaga pendidikan informal yang luar biasa, ayah sebagai kepala sekolah, ibu sebagai pengajarnya, pendidiknya, anak-anak kita adalah menjadi murid-muridnya,
Masya Allah, ini akan memberikan pengaruh dampak positif yang luar biasa untuk masyarakat kita. Sehingga dekadensi moral yang selama ini kita khawatirkan, maraknya kemudian penyebaran narkoba, baik pengedar maupun pengguna, yang kemudian sasarannya menjadi dari kaula muda, insya Allah bisa teratasi dalam kondisi seperti ini. Karena kenapa? Peran orang tua begitu dominan dalam mendidik anak-anaknya. Begitu dekat interaksi orang tua dengan anak-anaknya. Dan kemudian, insya Allah, karena kita dalam masa COVID pandemi seperti ini, banyak di rumah, kemudian juga hubungan sosial tetangga kita juga akan semakin baik. Dan kita juga akan tahu bagaimana kondisi sosial masyarakat kita. Karena dampak terhadap pandemi COVID ini sangat luar biasa. Pendidikan, pemerintahan, termasuk juga ekonomi. Ada mungkin sebagian saudara-saudara kita yang mendapatkan nasib yang kurang beruntung. Ada saudara kita yang mungkin di PHK. Mungkin ada saudara kita yang usahanya sudah semakin terbatas. Disinilah kita dituntut ketika Allah memberikan kelapangan rezeki, kita membantu saudara kita. Artinya apa? Masa tatanan baru seperti ini akan menutup kesenjangan sosial. Masa new normal seperti ini akan berperan aktif untuk merekat kesenjangan sosial antara masyarakat satu dengan yang lainnya, individu yang satu dengan lainnya, sehingga tidak ada lagi orang kaya, orang miskin. Orang kaya yang ada adalah orang kaya yang membantu orang miskin senantiasa tetap berikhtiar dan sebagainya. Jadi semuanya sama, kita semuanya saling membantu karena kita sama-sama dalam sepenanggungan, senasib dan seperjuangan agar kita diberikan perlindungan dan kesehatan. Bahkan kepedulian sosial kita itu akan memberikan dampak positif yang sangat luar biasa, khususnya lah sedekah, khususnya infak. Karena kata Rasulullah, berobatlah kalian dengan sedekah. Kalau kalian ingin jauhkan dari musibah dan bala, perbanyaklah sedekah. Nah, makanya dalam kondisi seperti ini sangat luar biasa ketika Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, bantu saudara kita, bantu tetangga kita. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan nyenyak, sementara saudara kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Tidak sempurna keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dukung program-program pemerintah yang selalu proaktif memberikan himbauan kepada masyarakat. Semoga juga pemerintah mampu memberikan solusi kebijakan-kebijakan yang aplikatif, yang solutif bagi kehidupan kita. Kita saling mendukung, insya Allah pola yang baik, yang positif antara masyarakat dengan pemerintah ini akan semakin mempercepat dalam proses penanganan COVID-19. Demikian Bang Ardian. Baik, Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah menyampaikan dengan cukup ringkas tentunya mengenai bagaimana kita menyikapi kehidupan ini dan menyongsong kehidupan baru yang barangkali setidaknya lebih agamis, lebih manusiawi, dan kita sadar bahwasanya kita manusia untuk senantiasa melindungi manusia yang lainnya atau sesama kita, dan juga tidak berbuat atau bersikap remeh-temeh kepada diri kita dan juga orang lain, Ustadz. Betul sekali, Bang Ardian. Baik, Ustadz, kami cukupkan tentunya untuk berbincang dengan Ustadz Muhammad Zaini. Baik, dan harapannya semoga saja apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dapat dipahami oleh pendengar kita di sore hari ini dalam majalah Udara Kentongan, ya. Amin. Baik, sekali lagi Ustadz, terima kasih. Selamat beristirahat bersama keluarga, berkumpul di rumah. Alhamdulillah. Ya, baik. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pendengar tadi bersama Ustadz Muhammad Zaini yang sudah menyempatkan waktunya, ya. Meskipun sebelumnya tadi baru pulang kerja, ya, sudah duduk sebentar, duduk di rumah untuk bisa memberikan edukasi, ya, kepada pendengar kita mengenai bagaimana sikap kita untuk menghadapi pandemi virus corona ini untuk menciptakan tatanan kehidupan baru yang agamis. Dan tentunya dengan adanya kehidupan yang agamis, untuk menciptakan tatanan kehidupan baru di era sekarang ini, setidaknya bagi hubungan keluarga yang tidak harmonis menjadi harmonis, dan
pekerjaan kita pun menjadi pekerjaan yang dinamis dan lebih baik lagi daripada hal-hal yang telah berlalu. Paling tidak meskipun sampai dengan saat ini masih ada yang namanya pandemi virus corona, itu mengajarkan kita bahwasanya dalam kehidupan pasti menuju ataupun juga selesai satu ujian bukan berarti ujian telah selesai, tapi kita akan menuju ke ujian berikutnya. Tetap sabar, kata Ustadz tadi, dan tetap melaksanakan ibadah sholat fardu bagi kita yang beragama Islam. Baik, masih dalam acara Majalah Udara Kentongan, kita dengarkan satu nomor lagu berikut ini. Pendengar dimanapun Anda berada, pandemi COVID-19 tentunya telah menyadarkan kita bahwasanya kita sebaiknya diharuskan untuk senantiasa mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer sebelum masuk rumah, kantor, masjid, toko, dan tempat-tempat yang lain. Nabi SAW juga memberikan tuntunan kepada kita kaum muslimin, khususnya apabila sedang sakit, sebaiknya jangan bepergian dan tinggallah di dalam rumah agar tidak menulari orang lain. Kita juga dituntun untuk tidak mendatangi wilayah-wilayah yang memungkinkan kita tertular penyakit yang sedang terjangkit di sana. Dan dengan demikian, pada hakikatnya norma hidup baru
merupakan cara menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Pendengar, saya Ardian Huta Barat mencukupkan perjumpaan kita dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.